Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dan maksiat. Sayyidina Ali berarti ini adalah tabaqah ula. Artinya hadis kalau kelas 10 ya. Kalau hadis hanya sampai ke sahabat, apa namanya? Kelas 10 mana 10? Apa namanya? Kalau hadis hanya sampai ke sahabat, namanya hadis mauquf. Kalau sampai ke Rasulullah, namanya hadis marfu. Kalau hanya sampai ke tabi'in, namanya hadis maqtu. Jadi sampai tabi'in namanya maqtu, sampai sahabat namanya mauquf, sampai Rasulullah namanya marfu. Dari yang paling dekat dengan Rasulullah namanya sahabat, itu namanya mauquf. Ini adalah hadis mauquf. Ya, ini dari Sayyidina Ali Karomul Wajah. Mengapa Sayyidina Ali dijuluki Karramallahu Wajhah? Karena beliau tidak pernah kafir, belum pernah merasakan kafir. Ya apa rasanya kafir belum tahu. Oleh karena dijuluki dengan Karramallahu Wajhah. Abu Bakar apa radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali tidak pernah kafir. Itu 4 itu beda-beda. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman, Ali karramallahu wajhah. Orang yang belum pernah kafir. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali karramallahu wajhah. Sejak kecil memang kalimatnya unik-unik. Ketika Rasulullah dan Khadijah itu sholat, Rasulullah sudah sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Rasulullah sudah sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Kemudian tanya, Mat, itu apa? Kan masih kecil, tanya kepada sesamanya. Rasulullah ditanya, Mat, ngopo kamu? Aku sholat Ali. Ayo melok. Ayo melok. Saya tak kondo bapakku. Ketika akan balik kondo bapakku, ngopo kondo bapakmu? Oh iya, aku lali. Saya lupa. Saya dulu ketika saya lahir tidak diberitahu saya akan lahir dari siapa. Kamu diberitahu enggak? Enggak diberitahu ya? Aku dulu ketika akan lahir saya tidak diberitahu dari siapa saya lahir. Diberitahu? Enggak ya? Jadi kalian lahir adalah nasib kalian. Nasibnya lahir. Kalau mau mulai dari mana? Kalau Anda ingin lahir, ada ditawari ingin lahir dari siapa? Raffi Ahmad. Begitu lahir kalian, ya. Jadi kita lahir pun tidak diberitahu akan lahir dari siapa. Tiba-tiba lahir dari Abu Thalib.
Kalau gitu saya juga sekarang menentukan hidup saya tidak perlu lagi ngomong dengan Abu Thalib. Itu Sayyidina Ali. Kalau itu saya tidak usah ngomong dengan bapakku, karena aku dulu lahir juga tidak diberitahu saya akan lahir dari siapa. Nah itu Sayyidina Ali. Kemudian ikut sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dewasa siapa yang pertama kali Islam? Apa? Khadijah radhiyallahu an. Khadijah itu sebelum Rasulullah ada jadi nabi sudah Islam. Saya beritahu, ada namanya Qatil bin Naufal. Pernah dengar nama ini? Qatil bin Naufal namanya. Itu wanita paling cantik di Quraisy. Paling cantik. Tidak ada duanya pokoknya. Tiba-tiba dia melihat lajang yang ganteng, tapi sudah beristri. Lajang ini namanya Abdullah, istrinya namanya Aminah. Dilihat oleh Qatil. Kemudian Qatil ini mendekatilah Abdullah. Abdullah, aku senang awakmu. Padahal cantik ini. Aku senang awakmu. Ayo kita sekarang berselingkuh. Abdullah apa jawabnya? Tidak mau. Saya sudah punya istri. Tidak apa-apa, kan istri baru. Gitu? Istrimu kan baru. Ya. Saya duluan lah kalau gitu, nanti istrimu yang kedua kali. Nah, itu kata si Qatil ini. Qatil bin Naufal. Qatil bin Naufal ini adiknya Waraqah bin Naufal. Pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Itu pamannya. Itu punya adik namanya Qatil bin Naufal ini. Ini pernah dengan sengaja ingin ngajak selingkuh dengan Abdullah. Kemudian Abdullah pulang sudah 1 minggu kumpul dengan Siti Aminah. Suatu ketika dia jalan lagi, sengaja si Abdullah sengaja ingin diajak oleh Qatil tadi. Tapi Qatil namanya setelah ketemu Qatil ini diam saja, tidak ngajak lagi. Dulu ngajak, sekarang tidak ya. Apa dia sudah tahu bahwa saya sudah kumpul dengan istri saya? Kata si Abdullah. Kemudian dia tegur. Gantian Abdullah yang negur. Qatil, apa kabar? Baik. Apa ndak kamu ngajak saya lagi? Ndak. Kamu sudah tidak percaya lagi. Dulu aku ngajak engkau hai Abdullah karena kau percaya. Berarti ada bibit yang percaya dalam diri Anda. Tapi sekarang ini sudah pindah ke tempat siapa saya tidak tahu. Nah, jadi ketika Abdullah mengumpuli Aminah, berarti cahaya tadi sudah pindah ke Aminah. Namanya Nur Muhammad itu. Loh. Akhirnya tidak lama kemudian meninggal dunia Abdullah ini. Halimah hamil 2 bulan. Halimah hamil 2 bulan wafat. Abdullah wafat. Mikir kenapa? Disik wong ayu-ayune ngajak saya sekarang saja ndak mau, gimana? Apa saya berubah ini? Nah, kenapa? Sebelum dia berkumpul dengan Aminah, itu dalam dirinya ada cahaya yang luar biasa yang dapat ditangkap oleh wanita tercantik di Quraisy, namanya Qatil tadi. Nah, jadi ini Nur Muhammad itu sudah ada sejak dulu, dan siapa yang ditempati oleh Nur Muhammad itu bercahaya, dia bersinar. Wanita cantik bisa melihatnya kalau dia bersinar. Nah, akhirnya setelah dipindahkan ke Aminah, Aminah lah yang bersinar.
Aminah lah yang kemudian bermimpi. Apa mimpinya? Nah, itu mimpinya adalah keluar cahaya dalam dirinya menyinari dunia. Saya bermimpi, mimpi saya ini dari diri saya ini bersinar dan menyinari dunia. Itulah Nur Muhammad itu. Jadi Rasulullah belum lahir itu sudah luar biasa. Nurnya itu sudah kelihatan dari luar oleh wanita-wanita cantik. Melihatnya sudah kelihatan. Nah, Sayyidina Ali ini kecil. Beliau adalah orang Islam kecil. Pertama kali orang Islam dewasa adalah Khadijah. Orang laki-laki dewasa yang Islam Abu Bakar. Abu Bakar lah orang dewasa laki-laki yang Islam. Nah, itu cerita bagaimana Islam pertama kali. Sayyidina Ali berkata, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi." Man kana barang siapa dalam menuntut ilmu, maka orang tadi adalah menuntut surga dalam pencariannya. Jadi kalian sekarang ini adalah sedang mencari surga. Sedang mencari ketemu enggak? Bersihkan diri Anda, nanti ketemu Anda. Sedang mencari surga. Itu kata Sayyidina Ali. Hadisnya adalah hadis mauquf. Barang siapa sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka dia sedang mencari surga. Dan barang siapa sedang bermaksiat, maka dia sedang mencari neraka. Jadi antara surga lawannya adalah maksiat. Bukan neraka tapi maksiat lawannya. Itu artinya bahwa barang siapa yang sekarang sedang menuntut ilmu pengetahuan, berarti dia sedang menuntut surga. Mudah-mudahan kalian dapatkan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian dapatkan. Allahumma amin. Orang yang bermaksiat, apa maksiat itu? Perbuatan yang melanggar syariat. Ingat, syariat dengan fikih tidak sama. Syariat adalah sumbernya Al-Quran, Al-Hadis. Itu sumbernya syariat. Sedangkan yang namanya fikih adalah hasil ijtihad para ulama. Ulama bersungguh-sungguh untuk menemukan, akhirnya lahirlah fikih. Oleh karena itu sekian ribu tahun fikih itu mulai berubah sekarang. Banyak sekali perubahan fikih-fikih itu. Apa tuh fikih? Hasil ijtihad para ulama. Itu sekarang berubah. Yang paling drastis adalah warisan. Bahkan sekarang bertengkar gara-gara harta waris. Padahal waris itu sudah diatur oleh Allah. Itu padahal kita tahu bahwa begitu seseorang meninggal dunia, harta warisnya kembali kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Ingat ya, orang meninggal dunia hartanya kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berhati-hati. Orang mulia dan orang bijaksana itu berbeda. Ma asallahal karimun wala atharad dunya alal akhirati hakimun
karimun adalah mulia. Makanya Al-Quran disebut Al-Quranul Karim. Siapa saja yang ketempelan Al-Quran pasti karim. Kalian pengaji yang luar biasa, ngaji Quran setiap malam, ngaji Al-Quran, Anda pasti dimuliakan oleh Allah SWT. Pasti. Karena Al-Quran punya predikat Al-Karim. Apa itu Karim? Mulia. Orang yang selalu membaca Al-Quran pasti dia adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ngaja? Begitu Anda selalu membaca Al-Quran berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Oleh karena itu bacalah Al-Quran. Kalian sudah dapat berapa juz? Ini puasa 2 hari ya? Saya tidak tanya kepada yang berhalangan itu, yang derek bendera Anda. Dapat berapa juz? 5. Alhamdulillah 5 ya. Nah, mana yang dapat 5 tadi? Loh, kok sembunyi? Mestinya kalau kalian menggunakan teori fami bisyaukin, mulutku rindu, namanya fami, mulutku rindu, syaukin, kalian sudah dapat 9 juz 2 hari. 2 hari sudah 9 juz. Sudah 1 minggu Anda hatam nanti. 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Namanya teori fami bisyaukin. Itu teorinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama tadi? Teori fami bisyaukin. Fami mulutku, bisyaukin dengan rindu. Kerinduan dirinya, kerinduan mulutnya adalah membaca Al-Quran. Itu 1 minggu hatam, 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Dicicil. Pagi hari setengah juz, agak siang dikit setengah juz. Akan berangkat sekolah 1 lembar atau 1 halaman. Pokoknya dibawa kemana-mana. Jam kosong baca dapat satu halaman, boleh, lumayan itu. Menunggu guru datang baca lagi. Kalau jam kosong Anda apa kamu lakukan? Tidur. Tidur adalah ingat baik-baik, dengarkan baik-baik. Hei, dengarkan ya baik-baik ya. Ini penjelasan tentang an-naumus shaim ibadah. Itu dalam kondisi nadir saja. Tahu nadir? 0. Dalam kondisi 0 saja, hanya tidur kan 0 loh. Tidur kan hanya geraji angin, krok geraji angin loh. Anda dalam keadaan nadir saja itu diberi pahala oleh Allah. Apalagi Anda membaca Al-Quran, apalagi Anda belajar. Jadi jangan ikuti setiap kosong tidur itu. Tidur adalah nadir. Nadir itu jam paling bawah. Anda tidur tidak ingat pun Anda diberi pahala sebagai ibadah. Tapi tidak gitu maksudnya adalah Anda dalam keadaan nadir saja ibadah, apalagi apalagi Anda belajar, apalagi membaca Al-Quran, apalagi mutola'ah. Oh, itu semua lebih hebat daripada sudah tahu toh? Tapi tetap dilakukan tuh itu. Tetap kamu lakukan toh? Eman-eman. Kosong tidur aja. Saya di perpustakaan itu, perpustakaan ini kelas 2, yang mana kelas 2? Saya masuk tidur semuanya, mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi gitu. Ya. Jadi saya masuk tuh ngena jeng ini. Padahal itu mesti pagi.
Karena kalian tidak punya jam tidur. Tidak punya jam tidur? Kapan saya tidur mau gitu loh. Bisa toh? Karena sekarang pun saya diamkan ini tidur Anda. Hebatnya Anda. Saya iri dengan Anda ini. Bisa tidur sembarangan. Nah, itu hebat. Peliharalah itu baik-baik. Sebab nanti kalau kalian tidak bisa tidur, kalian harus beli obat tidur. Anda coba cerita. Direktur gudang garam itu naik helikopter mau ke Surabaya. Agak rendah tuh helikopter rendah-rendah ini. Tiba-tiba si direktur ini melihat ada orang tidak pakai baju di tengah sawah terlentang, dia geraji angin. Rok. Dia bilang kepada sopirnya helikopter, bisa enggak kita turun di sana? Di mana Tuhan? Iku di sawah itu. Kan barusan panen itu. Oh iya, turun. Helikopter turun, kemudian dia mendekati orang sedang tidur tadi. Padahal tidak pakai baju, ya, tidak pakai baju, tidur di sawah tuh. Di gubuk itu. Enggak ada payungnya lagi gubuknya. Iso tidurnya. Si direktur dia bilang, saya ini gimana? Saya sembarang kalir bisa ku beli, tapi tanahnya kesehatan tidak bisa ku beli. Saya kalau akan tidur harus minum pil 9 biji nama. Kalau akan tidur harus minum pil 9 biji. Sedangkan Anda bisa tidur luar biasa. Anda minum pil enggak? Tanya kepada orang tidur tadi, Anda minum pil enggak? Terus apa resepnya? Ya, salah tidur gitu aja. Nah, berarti Anda lelah tidur gitu aja toh? Nah, berarti hebat Anda. Nah, itu sama dengan tukang sahabat tadi yang di gubuknya bisa tidur sembarangan. Nah, itu luar biasa. Makanya dipelihara baik-baik itu. Takwa dan dunia. Mangkana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi. Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang modal pokoknya adalah takwa, maka lisannya menjadi clue untuk mensifati keuntungan dunia. Al-sunu an wasfi dinihi, mensifati keadaan agamanya. Kalau modal Anda adalah takwa, maka Anda sulit untuk pisah dengan ketakwaan itu. Makanya takwa adalah satu-satunya jalan agar hidup kita menjadi nyaman. Satu-satunya jalan adalah takwa. Apa takwa kemarin? Masih ingat? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi sirron wa alaniyah. Yang namanya takwa adalah menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha
tiap-tiap maksiat yang didorong oleh syahwatnya, maka dia berharap bisa diampuni dosa-dosanya. Kullu maksiatin an kibri fa innahu la yurja ghufranuha. Tiap-tiap maksiat yang diawali dengan kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka jangan harap dia bisa diampuni dosa-dosanya. Fa inna maksiata iblisa, sesungguhnya maksiatnya iblis, kana asluha ma'al kibri, asalnya maksiatnya iblis adalah berasal dari sombongnya. Wazalati sayyidina Adam, sedangkan sayyidina Adam, kana asluha minasyahwati, sedangkan sayyidina Adam keluar dari surga gara-gara dia bermaksiat, landasannya adalah syahwatnya. Akan saya ceritakan bahwa hawa nafsu bisa merubah 180 derajat. Saya mulai dari timur. Di timur ada namanya Kubilai Khan. Siapa Kubilai Khan? Raja Cina. Kubilai Khan ini punya burung elang. Burung elang ini kalau sayapnya dibentangkan lebarnya 3 meter. Dia bisa memakan manusia karena besarnya. Sekarang masih ada toh burung elang itu bisa memangsa manusia. Burung elang dipelihara oleh Kubilai Khan sejak kecil, diajari terus, akhirnya Kubilai Khan menjadi panglima yang selalu menang kalau perang. Ditaklukkan negara-negara yang lain karena punya burung elang tadi. Terbang itu 3 meter, bayangkan 3 meter sayapnya bentang. Dia menukik jenderalnya lawan, disambarnya langsung dibawa ke atas. Mau apa dia? Hilang dong. Dicabik-cabik jenderalnya oleh si elang tadi. Kubilai Khan sangat bangga dengan elang ini. Kemudian suatu hari dia dengan istirahat kehabisan air. Kemudian suruh ngambilkan air di agak jauh. Lama sekali, akhirnya Kubilai Khan berangkat sendiri. Di pinggir ada danau kecil gitu, ngambil di situ. Tetapi elang tidak bisa dibohongi. Ketika akan minum disambarnya, gelasnya disambarnya. Ketika akan minum gelasnya disambarnya, sampai 3 kali disambarnya gelas yang untuk minum tadi. Akhirnya Kubilai Khan marah, emosinya naik, dia cabut pedangnya. Sekali lagi Anda nyambar gelasku, apa? Ini malaikat. Sekali lagi Anda nyambar gelasku, maka ku pedang Anda. Mengambil air yang keempat, mau diminum, disambarnya juga, di pedangnya lah si burung elang tadi. Mati. Dia puas dengan membunuh elangnya sendiri. Sudah dididik begitu lama, Anda akan minum tuanya, disambarnya. Akhirnya dia mengambil air sendiri. Diambilnya, diciumnya dulu. Loh, ini ternyata airnya bau. Lihat, prajurit suruh minum, mati langsung. Si prajurit begitu suruh minum, coba minum air ini, minum langsung mati. Oh, ternyata burung elang ini benar. Dia agar saya tidak cepat mati. Makanya saya di setiap kali akan minum disambarnya sampai 3 kali, 4 kali ku pedang dia. Akhirnya menyesal betul. Kubilai Khan menyesal betul punya elang yang begitu menolong dia dalam peperangan, di pedangnya sendiri dan mati. Nyesal betul. Akhirnya Kubilai Khan berbalik arah. Setiap kali perang pasti kalah.
Karena apa? Burung elangnya mati di pedang sendiri. Setiap kali perang kalah. Itu artinya emosi ini bisa merubah hidup orang 180 derajat. Cerita dari barat sekarang, masih tentang emosi. Seorang mahasiswa jenius, dia kuliah nilainya selalu A+. Setiap kali mata pelajaran dia ulangan mendapatkan nilai A. Nilai A adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi tambah plus lagi. Luar biasa. Suatu hari dia jalan-jalan ke kampus. Lihatnya ada nilainya Amin. Bukan Amin Rais ya. Amin itu. Amin. Makanya kata Gus Dur, Amin Rais itu tidak bisa jadi presiden itu. Kenapa? Ya jenengannya Amin. Maksudnya kalau A+ iso dia, tapi Amin tidak iso dia. Itu lulusannya Gus Dur. Karena Amin tidak bisa dia. Akhirnya dia melihat, loh, saya kok Amin. Maksud ada yang salah pekerjaan saya? Dia pulang ambil pistol, ditembaknya si dosen. Mati dia, si dosen mati, dia ditangkap, dipenjarakan, berbalik arah. Itu emosi. Sekarang dari Timur Tengah. Rasulullah dan Abu Bakar duduk bersama, ngomong dakaruan, artinya ngomong kemana-mana lah. Suatu ketika sedang ngomong-ngomong, datanglah orang berkuda, dia turun nyaci maki Abu Bakar. Abu Bakar cuek, tidak ngerti untuk apa dia. Rasulullah senyum-senyum berada di situ. Datang lagi orang nyaci maki Abu Bakar lagi. Ternyata Abu Bakar diam saja. Rasulullah tetap berada di situ. Yang ketiga kali ada orang kafir Quraisy mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar berdiri dan membalas cacian nanti. Rasulullah pergi. Loh, Rasulullah kok pergi, ada apa? Dikejar oleh Abu Bakar. Ada apa? Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ketika aku diam saja tidak membalas caci makinya orang kafir tadi, engkau tetap berada di tempat, tidak beranjak dari mana-mana, tidak beranjak kemana-mana. Tetapi ketika aku membalas cacian mereka, engkau pergi. Berarti engkau tidak membela saya. Gini Abu Bakar, ketika ada orang kafir mencaci makimu dan kau diam saja tidak membalas, malaikat banyak datang mensupport kamu supaya kamu kuat dan hebat, dan itu kamu lakukan beberapa kali. Tetapi ketika ada orang kafir mencacimu dan kau membalasnya, malaikat sama pergi semua. Yang ada adalah setan-setan di situ. Berarti kalau Anda dicaci maki kemudian Anda membalas, berada di situ adalah setan-setan situ. Setan berada di situ. Akhirnya pergi Rasulullah. Itu artinya bahwa kalau ada orang mencaci maki, membuli Anda tenang saja. Senyum saja, tidak usah kamu balas. Itu malaikat datang padamu dan mensupport kamu, memberikan kekuatan dari spiritual Anda. Ya, kalau ada orang membuli kalian, kamu diam saja. Allah akan mengirim malaikat agar memperkuat diri Anda. Paham ya? Tetapi kalau Anda balas, maka
Allah mengirimkan setan ke situ banyak setan. Anda diikuti setan, yang mencacimu juga diikuti setan, akhirnya antar setan saling bertengkar. Ya, antar setan bertengkar. Sama dengan kemarin waktu apa? Praktek haji. Antar iblis tidak boleh saling menyawat. Antar iblis tidak boleh saling menyawat, kan nyawat itu, nyawat pakai batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena temannya. Akhirnya temannya balas. Sesama iblis tidak boleh saling menyawat. Berarti iblis semua itu. Jadi iblis semua. Nah, itu anekdot namanya. Apa namanya? Anekdot. Apa anekdot? Lelucon ya. Itu kekuatan hawa nafsu. Hawa nafsu punya kekuatan luar biasa, dan dia akan ya, hawa nafsu hati-hati dengan, kalau kesombongan tidak akan diampuni. Anda sombong kemudian berbuat maksiat, kesombongan Anda harus Anda taubati. Bukan istighfar aja. Kapan harus istighfar? Waktu habis maghrib, Bang? Habis maghrib, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku taubat dari itu. Itu Anda taubat. Setelah subuh juga begitu. Setelah subuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu dah. Nah, jadi itu adalah taubat kita yang sungguh-sungguh, disebut taubat nasuha, taubat yang menasihati diri Anda, taubat yang menasihati diri Anda. Sepuluh, berdosa sambil tertawa dan berbuat taat sambil menangis. Rabbi fa'fana bi barakatim wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa muafatin minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa muafatin minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin. Ini 5 aja. 5 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.